Oke, kita masuk ke laporan bulanan. Di sini laporan bulanan hampir sama dengan laporan harian, cuma di sini secara bulanan ya. Nah, dalam omset bulan ini yaitu totalnya adalah 9.305.540. Dan by kasir ya, admin sekitar 5.800 sekian, kemudian kasir 1 3.383. Ini pun bisa dicetak ke kertas standar A4 ya. Dan bisa nanti di download ke PDF ya. Kemudian kita lihat juga di laporan periodiknya ya. Kita akan memilih laporan periode misalnya 1 minggu ya. Kita tinggal pilih saja di sini dari tanggal 13 sampai tanggal 20 ya. Jadi 1 bulan ya. Nah, 1 bulan, 1 minggu ya. Dari tanggal 13 bulan 1 sampai tanggal 20 bulan 1. Total omset 2.473 by kasir seperti ini. Jadi ini sangat lengkap ya. Kemudian kita pun terakhir di sini bisa melihat rekapnya ya. Rekap dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan Januari ini dari hari Kamis tanggal 1 ya sampai terakhir nanti tanggal 31 ya, hari Sabtu 31 Januari 2026 akan ditampilkan. Jumlah transaksi, jumlah item, diskon, PPN, cash, cashless, subtotal, persentase, dan juga berupa grafiknya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat membantu sekali bagi manajemen untuk bisa melihat, menganalisis ya perkembangan bisnis dari resto ataupun cafe ini ya dalam 1 bulan. Kemudian di sini dilengkapi juga berdasarkan hari ya, grafik per hari atau by day dan juga by time. Jadi hari apa saja yang paling tinggi transaksinya, kemudian jam berapa saja yang paling banyak transaksi. Di sini semuanya sudah diberikan kemudahan ya oleh aplikasi MyCafe versi 1.5.0. Ini pun bisa dicetak ke standar A4 ya, dan juga bisa di-download ke PDF. Oke. Kemudian kita pun di sini diberikan kemudahan lagi yaitu laporan secara annual atau tahunan ya. Dari bulan Januari sampai Desember dalam tahun ini. Ya. Seperti ini, dalam Januari ada 56 transaksi, jumlah item 285, total omset 9.300. Ditambahin berupa grafik, persentase, dan grafik buying on-nya ya. Untuk tahun yang lain bisa diupdate di sini, misalnya bulan 12 tahun 2025. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat-sangat fleksibel untuk manajemen untuk menganalisis perkembangan bisnis dari MyCafe atau restonya ya. Oke, kita sekarang ke menu berikutnya yaitu adalah cash flow. Nah, ini untuk menu cash flow ini ya, dia untuk mengupdate atau memposting omset harian dari pendapatan ya. Kita contohnya lihat ini ya. Bulan ini total omsetnya adalah 600 tanggal ini ya, tanggal 5 bulan 1. Tanggal 20 ya, sekarang tanggal 20 bulan 1 2026 omsetnya adalah 1.204. Nah, di sini ada beberapa gambar atau icon ya. Ini belum balance, artinya ini omset yang cash dan cashless ini belum balance ya, atau belum disubmit ke cash flow ya. Seperti itu. Kita lihat kan omset tanggal 20 bulan 1 1.204. Nah, kita posting ya ke cash flow. Totalnya adalah 4.897.000 ya totalnya. Kita klik update Lapkas omset ya. Nah, dia sukses akan terposting ke pembukuan atau petty cash ya, atau cash flow. Di sini sudah balance ya, baik yang cash ataupun yang cashless. Jadi kalau misalnya yang cash itu dia masuk ke cash bagian cash ya, cash flow bagian cash, nah seperti ini. Kalau yang cashless berarti dia masuk ke bank ya, seperti ini laporannya ya, yang bank. Oke. Ini ya contohnya tanggal 20
bulan 1 2026 ya, yang cash itu adalah 229 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, laporan omset harian tanggal 20 bulan 1 2026 229. Kemudian yang banknya ya berupa cashless ya, 1.204 ya, sama seperti ini ya. Jadi dia balance antara omset dengan cash flow-nya. Kalau misalnya ada perubahan karena mungkin misalnya postingnya di tengah hari ya, nggak di akhir periode, bisa nanti diupdate ya, seperti itu. Tapi alangkah baiknya untuk ini dilakukan di akhir periode transaksi ya. Jadi ketika tutup ya, ketika semua kasir sudah setor ke bagian admin. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mencoba input transaksi ya. Misalnya kita akan menginput transaksi untuk kebutuhan harian cafe ya. Misalnya beli gas ya. Beli gas yang 12 kilo ya. Dalam kurung 5 tabung ya, 5 tabung, harga satuannya adalah misalnya 250.000 ya, berarti totalnya itu berarti 1.250.000 ya. Oke, di sini kita klik jenis transaksinya adalah kredit ya, ke pengeluaran. Jadi mungkin beda dengan pembukaan di bank ya. Kalau di bank itu kan debit dia keluar, kalau kredit dia masuk. Tapi kalau di sini, di aplikasi ini, di sistem ini, dia kebalikannya ya. Jadi debit untuk pemasukan dan kredit untuk pengeluaran. Tipe transaksinya bisa cash, bisa bank ya. Kalau cash berarti dia akan mengurangi saldo di bagian cash ya. Kalau bank berarti dia akan mengurangi pembukuan di bagian bank. Jadi, seperti itu. Alokasinya ini operasional cafe ya. Kalaupun misalnya belum ada di sini, kita klik aja di sini ya. Misalnya kebutuhan cafe gitu ya, silahkan ya. Oke, nominalnya tadi 1.250.000 ya. Klik save. Transaksi sukses tersimpan dan akan masuk ke laporan cash flow ya. Nah, seperti ini. Kita lihat cash flow secara keseluruhan ya. Cash flow recap monthly ya, yang cash. Nah, ini ya. Ini laporan omset sebagai pemasukan atau debit, kemudian pengeluaran operasional kebutuhan cafe ya. Itu secara kredit ya, atau pengeluaran. Sehingga saldo kas di bulan ini adalah 2.618 ya. Di sini di resume total debit, pemasukan 4.300 sekian, pengeluaran atau kredit 1.700 sekian, surplus atau defisit saldo 2.600. Di sini di resume juga untuk pengeluaran ya, alokasi kebutuhan kafe 1.250 dan alokasi operasional kafe 500. Sehingga saldo bulan ini adalah 2.600. Untuk gaji karyawan pun bisa nanti di sini ya dimasukkan seperti ini ya. Misalnya gaji karyawan ya, koki misalnya 3 orang ya dalam 1 bulan ini ya. Add misalnya 1 juta ya, masing-masing 1 juta, sehingga totalnya adalah 3 juta ya. Pengeluaran di sini masukkan alokasi baru karena di sini tidak ada ya untuk gaji karyawan. Boleh gaji karyawan atau gaji koki, silahkan ya, fleksibel. Di sini kita masukkan aja alokasinya gaji karyawan dalam kurung koki. Total berarti 3 juta ya. Oke, klik save. Oke, transaksi sudah tersimpan. Kita lihat lagi cash flow bulan ini di cash, sehingga minus 381 ya, atau ini ya, defisit 381. Nanti kalau misalnya omset bertambah terus, pasti dia akan mengurangi ya, mengurangi defisit sehingga sampai surplus. Ini pun nanti bisa di print
dan juga bisa di download ke PDF dan juga bisa diekspor ke Excel. Nah, disinilah kelebihan daripada sistem MyCafe 15 ya. Jadi semua laporan itu sudah disediakan dalam bentuk print A4, kemudian download PDF dan juga download ke dalam Excel ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat lengkap sekali ya, seperti itu. Oke, kita selanjutnya ke cash flow yang bank ya. Di sini kita lihat daily tadi ya, ini omset yang cashless 1.200.000. Kemudian lihat juga secara bulanan. Nah, ini total saldonya 4.800.000 untuk bulan 1 2026. Untuk melihat saldo di bulan lalu, tinggal pilih saja bulan dan juga tahunnya ya. Kita lihat saldo bank bulan lalu itu 7.642. Bulan sebelumnya lagi nol ya. Oke, seperti itu. Ataupun secara periodik bisa juga dilihat ya, baik yang cash ataupun yang bank bisa dilihat secara periodik. Contohnya ini dari tanggal 1 Desember sampai 15 Desember ya, misalnya. Oh, tidak ada. Dari 1 Januari sampai 17 Januari. Nah, ini ya. Bisa di print dan juga bisa nanti di download ke PDF dan diekspor ke Excel. Seperti itu ya. Oke, itu untuk menu dari MyCafe dengan login sebagai admin. Oke, tambahan satu lagi untuk merubah ini ya, untuk men-setting identitas ya, setting identitas cafe ya. Di sini kita klik menu setting, kemudian setup toko ya. Nah, di sini kita ditampilkan formnya ya, baik untuk mengubah logo ya, untuk mengubah logo dan lain sebagainya, nama dan juga manajer serta nomor HP-nya, dan di sini pun terdapat serial nomor aplikasi. Kemudian di sini nanti akan ada untuk tag ya, di stroke ya, maksimal 3 baris ya, seperti itu. Dan di menu user list, nah di sini akan ditampilkan user yang bisa logon ke sistem ini ya. Jadi aplikasi ini bisa diakses oleh beberapa user sekaligus ya. Dan untuk ini user maksimal itu adalah 10 ya. Ini di sini kebetulan ada 6 user ya. Plus tambah 1 user super admin ya, tidak ditampilkan di sini. Saya login sebagai admin biasa. Untuk menambah user tinggal ditambahkan di sini ya. Di sini kategorinya admin atau kasir. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini ya, database tools, yang mana hanya bisa diakses oleh admin saja ya, ataupun super admin ya. Dan standarnya ini admin biasa bisa mengakses. Tapi kalau by request hanya bisa diakses oleh owner saja, itu bisa juga ya nanti di request. Untuk membackup tinggal klik backup saja. Nanti akan di backup ya, database terkini sebagai jaga-jaga. Kemudian juga bisa di-download ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada reset database ya. Cuma di sini hati-hati ya. Takutnya ada kesalahan, nanti bisa terreset menjadi 0 dan tidak bisa login. Oke, kita kembali ke home saja. Oke, sekarang saya akan log out dulu dan akan saya login sebagai kasir biasa ya. Kita lihat tampilannya seperti apa, login sebagai kasir biasa. Nah, tampilan login sebagai kasir biasa ini akan dibatasi ya. Jadi dari menu saja sudah dibatasi ya. Untuk sell order ya, hanya sell order, kemudian dia tidak bisa menambahkan menu baru ya,
hanya melihat data produk saja, tidak bisa mendelete ataupun mengedit ya, tidak bisa menambahkan menu baru. Kemudian di laporan juga hanya dibatasi laporan harian saja, seperti itu. Untuk di cash flow dia tidak ada ya. Untuk di laporan yang lainnya juga dia tidak ada. Untuk di ini transaksi last month juga tidak ada. Dan mon transaction ini hanya dia ya, user ini saja gitu, seperti itu. User kasir aja. Oke, today transaction masih 0. Kita coba ya, ini kita check out. Kemudian kita check out cash pay 245. Sukses, dan dia akan masuk ke resume today transaction ya, 245.000. Di sini kita bisa print out struknya. Oke. Kemudian kita klik home. Kemudian kita akan membuat orderan baru ya. Nasi goreng spesial pete. Ya, ini sangat mantap ya. Ataupun misalnya nasi liwet ya, spesial, cukup untuk 6 orang ya, 6 porsi. Kita pesan minumannya ya. Kemudian ada menu khas cappuccino khas My Cafe juga ya di sini. Kemudian kita langsung next, dan di sini kita akan masukkan untuk tabelnya, misalnya table 10 ya, atau misalnya ada 3 digit ya, jadi antara 2 digit sampai 3 digit ya. Kalau misalnya 3 digit berarti misalnya 009 gitu ya, seperti itu. Ini namanya otomatis ya, guys, 131 dine in check out letter. Dia akan masuk ke sini ya, orderannya, antrian order dine in unpaid. Kita order lagi satu customer lagi. Di sini juga ada pizza ya. Kemudian juga ada bala-bala ya, cireng. Kemudian juga di sini ada paket sarapan ya. Ada juga mie Indomie telur keju My Cafe ya, serba mie-mian ya, mie goreng, mie rebus dan lain sebagainya. Dan kita di sini minumannya total 217.000, 7 item. Oke, kita next. Di sini kita kasih dia table 10 ya. Di sini 3 digit boleh. Ini dengan nama misalnya Dini ya. Kemudian kita dine in dan dia langsung payment ya, atau postpaid ya. Bayar dulu baru makan. Dia membayar menggunakan kris. Kemudian klik di sini ya, check out and pay untuk langsung pembayaran. Oke. Nah, transaksi sudah masuk dan juga masuk ke laporan ya. Kalau di sini belum ya, karena dia unpaid. Masuk di sini ya, antrian 20 sel order done today. Di sini pun bisa kita klik untuk print struknya. Nah, di sini ikonnya dine in ya. Dine in. Kalau yang take away ya, kita coba satu orderan lagi yang bayar dan take away ya. Paket sarapan 2, paket sarapan 3. Kemudian juga di sini disediakan bubur ya. Kemudian juga di sini disediakan burgeran ya. Oke, sini kita next, akan check out ya, karena dia take away ya, pilih take away. Di sini nggak usah diisi ya, guys, sama nomor tabelnya nggak usah, biarkan aja seperti ini otomatis. Pembayarannya cash ya, 200.000 pas. Oke.
Oke, masuk ya 200.000 dan dia take away. Ini ikonnya ya. Jadi diambil ya atau dibawa pulang. Ini struknya. Oke. Tutup home sehingga ini kita lakukan check out dulu lah ya biar kelihatan untuk omset hariannya. Check out di sini cash ya, dia bayar misalnya 400.000, enter, sukses ya payment, kemudian masuk ke laporan, boleh di print juga struknya, klik home dan kita lihat ya di sini current order sudah kosong, kedai transaction 4 dengan nominal 1.045.000. Nah ini resumenya dia hanya dia saja ya, dan untuk today saja tidak ada amount-nya ya, 2.478. Ya itu untuk keseluruhannya ya, seluruh kasir ya. Kita lihat di sini di laporannya daily report 2.478, jadi dengan kasir yang lain ya. Dan untuk kasir satu dia 1.045, sama seperti ini ya, 1.045. Oke, itu nanti bisa di print oleh admin atau oleh dia juga sebagai laporan ya. Oke, cukup di sini ya untuk demo aplikasi terbaru dari aplikasi online.net, yaitu MyCafe versi 1.5.0. Saya klik logout, jangan lupa ya untuk logout, karena di sini akan ditampilkan resume dari omset ya. Klik yes untuk logout. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini untuk aplikasi terbaru MyCafe versi 1.5.0. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.